Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kuliah dasar-dasar oceanografi dan ini materi tentang bagaimana laut terbentuk. Coming up. Bagian 3, lempengan benua. Kita sudah tahu bahwa benua bisa terhanyut. Jika diibaratkan, benua seperti pelampung besar yang mengapung di atas cairan magma. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara benua-benua atau lempengan-lempengan ini terhanyut? Seorang ahli geologi bernama Arthur Holmes mendukung hipotesis Wegener dan mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ada arus konveksi di bagian mantel bumi yang mampu membawa benua-benua di seluruh permukaan bumi bergerak mengikutinya. Holmes mengibaratkan arus konveksi seperti sup miso panas. Sup miso yang kental di dalam mangkuk akan memiliki lapisan-lapisan berdasarkan perbedaan temperatur massanya. Di bagian atas, sup miso tersebut bertemperatur paling dingin. Pada umumnya, zat cair yang dingin akan memiliki massa yang lebih berat, karena itu dia akan tenggelam. Karena terbentur oleh pembatas di kanan kirinya. Di sisi sebaliknya dari bagian yang tenggelam, tepatnya di bagian tengah, terdapat kekosongan sehingga menjadi jalan bagi bagian yang lebih ringan untuk naik ke permukaan. Bagian yang lebih ringan ini bertemperatur lebih panas. Di bawah, bagian yang kosong karena massanya naik ke permukaan, diisi oleh bagian yang dingin tadi. Bagian yang dingin ini berubah jadi tidak terlalu dingin lagi, karena bersinggungan dengan bagian yang paling panas, yaitu cairan yang berada di area paling bawah. Interaksi lapisan dingin panas inilah yang terjadi di dalam bumi, di mana magma terus bergerak dalam gerakan melingkar dan secara bergantian akan berubah temperatur sesuai dengan lingkungannya. Holmes menuturkan teori ini setelah pengamatan dan penelitian dalam rentang waktu tahun 1928 hingga 1936. Teori Holmes berkembang dan mencapai kesimpulan pada tahun 1960-an. Berdasarkan teori Holmes ini, muncul istilah baru, yaitu punggung lipatan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ridge. Di bagian ridge, magma akan terangkat karena pengaruh tekanan dan temperatur, lalu bergerak bersama lempengan ke arah kanan maupun ke arah kiri. Pergerakan ini tidak berhenti karena tekanan yang terus-menerus muncul dari bawah. Namun pada satu titik, pergerakan ini harus bertemu dengan lempeng lain sehingga masing-masing lempengan harus membelok baik itu ke arah bawah maupun ke arah atas. Di bagian bawah, batuan lempeng akan bertemu dengan magma yang panas dan melebur kembali menjadi bagian dari magma tersebut. Di sana, pergerakannya menyerupai lingkaran, mengikuti arus yang sudah terbentuk hingga tiba saatnya nanti magma tersebut kembali muncul ke permukaan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah di lapisan mantel, pergerakan magma pun dibatasi oleh bagian inti bumi. Magma akan membelok ke arah kanan maupun ke arah kiri, dan ini membuat lingkaran arus di daerah mantel tidak hanya satu arah. Satu lingkaran dengan lingkaran yang lain akan memiliki arus yang tepat berkebalikan. Arus konveksi mengakibatkan beberapa lempengan menjauhi satu sama lain. Contohnya adalah lempengan tempat benua Afrika dan Amerika. Kedua benua tersebut yang tadinya rapat, bergerak saling menjauh dan sekarang berada di posisi yang dipisahkan oleh samudra. Ini adalah posisi kedua benua beratus juta tahun yang lalu. Lalu akibat adanya arus konveksi di bagian mantel, benua ini terpisah menjadi seperti ini, yaitu posisi yang kita kenali saat ini. Jika air laut dikeringkan,
Di cekungan Samudra Atlantik akan terlihat punggung benua yang lintasannya sesuai dengan bentuk pantai benua Amerika, Eropa, dan Afrika. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah punggung benua. Teori Holmes ini merupakan dasar dari teori lempeng tektonik atau plate tectonics. Ini adalah akhir dari bagian ketiga. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.